Perkenalkan saya Raihan Syihab Aufa dengan NIM 12270202058. Saya akan menjelaskan identifikasi biodiversitas mikroba. Biodiversitas mikroba merujuk pada variasi mikroorganisme yang meliputi bakteri, archaea, jamur, virus, dan mikroorganisme lainnya dalam berbagai habitat. Identifikasi mikroba merupakan langkah penting untuk memahami peran ekologi mereka serta aplikasinya dalam kesehatan, lingkungan, dan industri. Mikroba memainkan peran penting dalam siklus biogeokimia dan keseimbangan ekosistem, sehingga upaya untuk mengidentifikasi biodiversitas mikroba sangat penting. Metode identifikasi biodiversitas mikroba, identifikasi mikroorganisme dalam suatu lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara klasik maupun modern, di antaranya metode klasik, fenotipik, morfologi koloni dan sel pengamatan morfologi koloni pada media kultur merupakan langkah dasar dalam identifikasi mikroba. Sifat-sifat seperti ukuran, bentuk, warna, dan tekstur koloni memberikan petunjuk awal untuk identifikasi. Selain itu, mikroskopi digunakan untuk memeriksa bentuk dan ukuran sel individu. Uji biokimia. Uji biokimia dilakukan untuk mendeteksi kemampuan mikroorganisme dalam menggunakan substrat tertentu atau memproduksi enzim spesifik. Kombinasi hasil berbagai uji biokimia memberikan profil yang khas bagi suatu mikroba. Metode molekuler. Metode molekuler telah merevolusi cara mikroba diidentifikasi dengan kemampuan yang lebih akurat dan cepat dibandingkan metode fenotipik. Polymerase chain reaction, PCR. Teknik ini digunakan untuk mengamplifikasi sekuens DNA mikroba, seperti gen 16S rRNA untuk bakteri dan archaea atau gen ITS untuk jamur. PCR memungkinkan identifikasi mikroba secara spesifik tanpa perlu mengkultur mereka terlebih dahulu. Next Generation Sequencing (NGS) adalah metode yang memungkinkan pembacaan sekuens DNA dalam jumlah besar secara simultan. Teknologi ini memungkinkan pengurutan genom mikroba secara lengkap dan identifikasi spesies mikroba yang ada dalam suatu komunitas lingkungan. NGS juga dapat digunakan untuk studi metagenomik, di mana DNA dari seluruh komunitas mikroba dianalisis tanpa isolasi individu terlebih dahulu. Fluorescence in situ hybridization (FISH). FISH adalah teknik yang menggunakan probe DNA atau RNA berlabel fluoresen yang spesifik untuk target sekuens genetik tertentu. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme langsung dalam sampel lingkungan tanpa harus mengkultur mereka. Indikator diversitas mikroba. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur biodiversitas mikroba meliputi Indeks Shannon-Wiener, digunakan untuk mengukur keragaman spesies mikroba berdasarkan jumlah dan distribusi individu di antara spesies yang berbeda. Indeks ini sangat umum digunakan dalam studi ekologi mikroba. Indeks Richness indikator ini mengukur jumlah total spesies yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Semakin banyak spesies yang diidentifikasi, semakin tinggi kekayaan spesiesnya. Aplikasi identifikasi biodiversitas mikroba. Penelitian tentang biodiversitas mikroba memiliki berbagai aplikasi yang penting, antara lain seperti kesehatan manusia mikroba yang hidup dalam tubuh manusia, seperti mikrobiota usus, berperan dalam kesehatan dan penyakit. Identifikasi mikroba patogen dan mikroba bermanfaat sangat penting untuk pengembangan terapi berbasis mikroba, seperti probiotik dan pengobatan berbasis mikroba. Lalu ada pertanian dan lingkungan dalam ekosistem tanah. Mikroba berperan dalam dekomposisi bahan organik, siklus nutrisi, dan keseimbangan ekosistem. Identifikasi mikroba tanah dapat mendukung penerapan bioteknologi hijau untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pengendalian biologis. Dan industri bioteknologi mikroba digunakan secara luas dalam proses fermentasi, produksi enzim, dan bahan bioaktif. Identifikasi mikroba dengan sifat industri yang diinginkan membantu pengembangan bioproduk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Tantangan dalam identifikasi mikroba. Identifikasi mikroba, terutama dari lingkungan kompleks seperti tanah dan laut, memiliki beberapa tantangan, seperti mikroba yang tidak dapat dikultur,
Sebagian besar mikroorganisme di lingkungan tidak dapat dikultur dengan metode laboratorium konvensional, sehingga metode molekuler menjadi penting. Dan kompleksitas komunitas mikroba seringkali sangat kompleks, dengan ribuan spesies yang hidup berdampingan. Ini membuat identifikasi menyeluruh menjadi sulit tanpa teknologi canggih seperti NGS.